Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran disertai dengan pembahasan tajwid di surah As-Saff ayat 14. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Ya ayyuha, ya ini adalah mad jaiz munfasil disebabkan karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Ya tersendiri, ayyuha tersendiri. Maka kita baca ini satu atau dua alif. Iya, boleh seperti itu dipanjangkan. Kemudian hati-hati di tasydid ya ini. Tasydid ya ini kita tekan ke ya-nya ya, jangan sampai mengambang tapi kita tekan ke huruf ya, atau istilahnya itu kita tabrakkan ke ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Lafadz amanu ini merupakan mad badal yang dipanjangkan satu alif disebabkan karena dia itu asalnya adalah sukun hamzah, kemudian diganti menjadi mad, maka disebut dengan mad badal. Badal artinya ganti. Kemudian di sini ada kunu ansarallahi. Kunu ini adalah mad jaiz munfasil disebabkan ada huruf nun yang sukun waw ini disebut dengan mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka disebut mad jaiz. Jaiz artinya boleh satu, boleh dua alif. Kemudian di sini ada nun bertemu dengan shad, kita baca ikhfa. Ikhfa artinya samar, maka membacanya itu samar. Dia itu tidak jelas dan tidak pula dimasukkan ke huruf shad, jadi antara idhar dan idgham itu disebut dengan ikhfa ya. Ikhfa itu samar dan dipanjangkan. Ansarallah. Lafaz Allah yang sebelumnya ada fathah maka disebut dengan tafkhim. Tafkhim disebut juga mufakham yang artinya tebal. Ditebalkan lafaz Allah ini. Lafaz Allah disebut dengan lafdul jalalah. Lafdul jalalah itu merupakan lafaz kemuliaan. Kama qala Isa bin ada sukun ba yang ada di tengah-tengah ayat, maka kita sebut dengan qalqalah sughra, kita pantulkan
Maryam lil hawariyina. Maryam ada sukun ra, yang sebelumnya ada fathah, maka ra-nya ini dibaca tebal atau tafkhim. Agak mencucu. Maryam lil hawariyin. Ada tasydid ya, kemudian ya tersebut itu panjang. Ini kita sebut dengan mad tamkin ya. Jadi mad tamkin itu adalah menempatkan ya ini sesuai dengan tempatnya, sehingga kita harus membacanya dengan jelas ya-nya tersebut dan dipanjangkan. Lil hawariyin, yi-nya itu harus jelas, itu namanya mad tamkin. Kita tasydidkan dahulu baru kita panjangkan ya-nya. Lil hawariyina man ansari ilallah. Man ansari ada sukun nun yang bertemu dengan hamzah. Ini tulisannya memang alif tapi kita sebut dengan hamzah. Nun bertemu dengan hamzah kita sebut dengan izhar halqi. Halqi artinya tenggorokan, bahwa huruf-huruf izhar tersebut itu makhrajnya ada di tenggorokan atau al-halaq. Nun mati bertemu shad sudah kita bahas tadi, yang kita sebut dengan ikhfa atau disebut juga ikhfa hakiki, samar dan berdengung. Kemudian ansari ilallah, ada mat tabi'i di sini, ri ini mat tabi'i bertemu dengan hamzah, maka disebut dengan mad jaiz munfasil karena bertemunya di lain kata. Ansari tersendiri, ila tersendiri, maka kita baca jaiz, boleh. Ansari rinya ini dibaca 1 alif, 2 alif, bahkan 3 alif itu tidak masalah. Ditandai dengan tanda layar di sini. Tapi tanda layarnya itu lebih tipis daripada tanda layar yang mat wajib seperti Thaifah yang ada di sini. Ilallah ini bacaan lafdzul jalalah yang dibaca tebal karena sebelumnya ada fathah, kemudian kita wakafkan. Kalau kita wakafkan di sini maka berlaku hukum mat alid lisukun ilallah. Karena mat alid lisukun maka boleh dipanjangkan sampai 3 alif atau panjang sekali 3 alif sampai dengan 6 harokat. Di sini ada tanda wakaf qaf lam yang artinya lebih baik berhenti. Qalal hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifah. Nah, di sini kita menemukan ada sukun ta bertemu dengan ta ya. Ini kita sebut dengan idgham mutajanisen. Jadi ini sejenis ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Sukun ta ini asalnya dia itu mempunyai sifat hamz. Kalau kita tidak ada ta di sini, maka muncullah huruf s atau lelehan dari hamz tersebut. Fa'amanat. Tetapi karena bertemu dengan ta, maka tidak ada unsur hamz di situ, langsung ke ta. Langsung ditasydidkan to-nya. Fa'amanat ta. Jadi hamznya menjadi hilang ketika dia itu menjadi idgham. Idgham mutajanisen. Jadi sejenis makhrajnya itu sama tapi sifatnya berbeda. Idgham mutajanisen disebut dengan idgham jinsi. Itu dinamakan juga idgham jinsi. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel. Nah, ta'ifatun ini disebut mad wajib muttasil sama dengan Israel. Israel ini juga mad wajib muttasil. Dimana cara membacanya kita baca 2,5 alif. Ciri-cirinya ada hamzah yang kecil di sini karena merupakan satu kalimat, maka disebut muttasil atau bersambung satu kalimat. Mad wajib itu artinya wajib panjang, tidak ada yang 1 alif tapi lebih dari itu 2,5 alif. Ta'ifatum
Tanwin bertemu dengan mim kita sebut dengan idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk ke huruf mim sehingga timbullah tasydid di sini. Ta'ifatum menjadi m, maka kita panjangkan atau gunnah. Kemudian nun mati bertemu dengan ba, ini bukan mim yang untuk wakof ya, tapi ini adalah mim kecil untuk tanda iklab. Nun mati bertemu dengan ba itu diiklabkan atau diganti nunnya itu menjadi suara dari mim dan dipanjangkan. Bani Israel yang ini mad jaiz, yang ini mad wajib ya, itu perbedaannya. Kalau perbedaan layarnya, ini layarnya agak kecil, agak tipis, yang mad wajib itu agak tebal. Wa kafarat ta'ifah, ini juga merupakan idgham mutajanisain atau idgham jinsi, di mana tak tersebut langsung hilang menjadi tasydid ta. Jadi langsungkan ke tasydid ta-nya tanpa mahmus atau hamas di dalamnya. Fa ayyadna alladzina amanu, ada sukun dal yang ada di tengah ayat, maka kita sebut qalqalah sughra. Sughra artinya kecil, itu menandakan bahwa dia ada di tengah-tengah ayat. Kalau di akhir ayat atau waqaf, maka kita sebut dengan qalqalah kubra. Kalau yang ini di tengah-tengah, qalqalah sughra. Fa asbahu zahirin aduwihim, fa asbahu mim mati bertemu dengan fa kita sebut dengan izhar syafawi. Syafawi artinya bibir, maksudnya adalah sukun mim ini ada di bibir makhrajnya, maka kita bahasa Jawanya itu mingkem ya. Aduwihim fa asbahu, tidak berdengung tapi tidak pula ditekan, karena mim ini mempunyai sifat tawasud atau tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Tengah-tengah, dia tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu dilepas. Aduwihim fa asbahu zahirin. Kenapa dipanjangkan? Kalau dia menjadi mad alid lisukun. Alid artinya menghadapi, sukun artinya huruf yang disukun. Dalam hal ini nun yang berfathah ini disukun ketika dia itu diwakafkan. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikianlah diantar til Quran kita disertai penjelasan tajwid di surah As-Saff ayat 14. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.